Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari dimanapun berada pada saat ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Kami berharap Bapak Ibu tetap ada dalam kondisi yang sukacita dan selalu sehat dalam lindungan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama melalui live streaming dari GKPS Padang Bulan. Kiranya dimanapun kita berada pada hari ini, mengikuti ibadah ini, Tuhan selalu beserta dengan kita dan Tuhan disenangkan lewat ibadah kita. Saat ini kita akan memulai ibadah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih diundang untuk berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari berdoa secara pribadi. Ketahuilah, dimanapun kita berada pada saat ini, Tuhan Allah hadir di tempat kita masing-masing. Mari dengan kerendahan hati, kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah ini. Mari serahkan tubuh, jiwa, dan seluruh keberadaan kita dalam tangan Tuhan, sehingga kita boleh menikmati Dia dalam ibadah ini dengan setiap kondisi kita saat ini. Mari kita naikkan rasa syukur kepada Tuhan untuk penyertaan-Nya dan untuk kesempatan hari ini kita boleh beribadah. Mari berdoa secara pribadi. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Bertepuk tanganlah dengan gembira, hai segala bangsa, pujilah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung yang menguasai seluruh bumi. Pujilah Tuhan. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Allah sudah menaiki tahtanya, diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Nyanyikanlah pujian bagi Allah, nyanyikanlah pujian bagi Raja kita. Allah duduk di atas tahtanya yang suci, Ia memerintah atas segala bangsa-bangsa. Allah adalah Raja di seluruh bumi, pujilah Dia dengan nyanyian penuh seni. Pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami adalah domba tuntunan tangan-Mu. Engkau menggembalakan kami umat-Mu dengan penuh kasih sayang. Oleh kuat kuasa-Mu telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian dalam pengorbanan Yesus Kristus. Kami datang memasuki rumah-Mu yang kudus, sujud menyembah Engkau serta mengucap syukur. Penuhilah kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami dan mempercayai pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. 1 minggu sudah kita lalui dengan banyak suka dan duka. Mungkin ada Bapak Ibu yang mengalami kendala-kendala di minggu ini, atau ada juga yang mendapatkan pencapaian-pencapaian, atau sedang dalam kondisi tubuh yang lemah. Tapi kita bersyukur 1 minggu sudah berlalu dan kita menyadari bahwa semuanya itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Allah. Sebab Dialah Tuhan, kekuatan kita. Mari kita memuji Tuhan, mari kita bersorak kepadanya. Kita bernyanyi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dialah gunung batu dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Apapun yang kita hadapi 1 minggu ini, walaupun semua kondisi berubah, tapi kasih setia Tuhan tetap ada bersama kita. Kita kembali memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Jemaat diundang berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita. Bapa Surgawi, kami mengaku kepadamu bahwa hidup kami acap kali dibungkus oleh kepura-puraan dan kemunafikan. perbuatan kami sering tidak merupakan pencerminan dari iman kami, dan iman kami acap kali tidak bersuara dalam perbuatan dan perilaku kami. Ya Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, kasihanilah kami. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan.
Kami teringat akan firman-Mu yang mengatakan, domba-dombaku mengenal suaraku, dan mereka mengikut aku. Kami mengaku kepadamu bahwa kami lebih sering mengikuti suara dunia ini daripada suara-Mu. Ya Bapa, ampunilah kesalahan kami, kasihanilah kami. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari Yesaya 1 ayat yang 18b. Firman-Nya, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dosa dan pelanggaran yang kita lakukan tentulah menjadi kekejian bagi Tuhan. Tapi kasih-Nya jauh melebihi semuanya itu. Tuhan telah memberikan kepada kita keselamatan lewat Yesus Kristus. Dan Ia tidak mengingat-ingat lagi dosa kita saat kita datang kepada-Nya memohon keampunan. Mari meresponi pengampunan yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Kita bernyanyi seputih bulu domba. tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Bahkan Dia tidak malu mengakui kita di hadapan Bapa. Mari terus menyatakan respon kita atas iman dan pengampunan yang sudah diberikan Tuhan. Kita bernyanyi, tak Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu.
Jemaat diundang berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman dan percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Kebaktian Minggu berbahasa Indonesia, Minggu 7 Februari 2021. Yang pertama, kita bersyukur untuk kebaktian minggu lalu yang telah terlaksana dengan baik dan diikuti secara serentak oleh 104 viewer dengan persembahan melalui OVO Rp316.015 dan melalui GoPay Rp54.000 dengan total persembahan Rp370.015. Terpujilah Tuhan Sang Pemilik Pelayanan. Yang kedua, kembali kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua, secara khusus bagi yang pertama sekali mengikuti ibadah live streaming dari GKPS Padang Bulan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, kiranya panjang umur, semakin melimpah dalam kasih dan pengetahuan yang benar, semakin bertumbuh dalam iman dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Yang keempat, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan pada hari ini adalah Bapak Pendeta Jan Joner Sinaga. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai kita. Hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan pada minggu depan tanggal 14 Februari 2021 adalah Ibu Pendeta Flora Hutagaul MTH. Mari kita dukung dalam doa dan mari mengajak saudara juga teman untuk mengikutinya. Jam doa KMBI diadakan setiap hari Selasa pukul 20 WIB. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan, dapat mengirimkan topik doanya ke nomor handphone yang tertera pada layar untuk kita doakan bersama-sama. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Atas perhatian dan dukungan doanya, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini, mari kita berdoa syafaat. Kepadamu ya Tuhan Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan seluruh isinya. Kepadamulah kami naikkan pujian dan syukur juga hormat ya Bapa, karena Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu sehingga ada seperti saat dan seperti hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami dari awal sampai hari ini. Terima kasih ya Bapa, 1 minggu sudah berlalu, sudah kami lalui dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, bukan karena apa yang kami punya dan yang kami bisa sehingga kami boleh melalui 1 minggu ini, tetapi karena kekuatan dan perlindungan-Mu Tuhan bagi kami. Bapa, saat ini kami jemaat Tuhan dimanapun berada, rindu Tuhan untuk menaikkan setiap doa permohonan kami kepadamu. Dalam doa syafaat kami, kiranya Engkaulah Allah yang mendengarkan, kiranya Engkau Allah juga yang boleh menjawab setiap permohonan kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, dengan setiap kondisinya masing-masing ya Bapa, yang sedang mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan damai sejahtera yang Engkau berikan ke dalam hati setiap jemaat-Mu ya Bapa, supaya dalam mengikuti ibadah ini pun boleh mendapatkan suatu pengalaman rohani bersama dengan Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, sedang terbaring lemah saat ini, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit.
Tuhan, kiranya Engkaulah yang menjamah mereka, berkati setiap obat-obatan yang mereka makan, juga setiap tenaga medis dan keluarga yang memberikan perawatan, supaya lewat semuanya itu ya Bapa boleh mendatangkan kesembuhan bagi jemaat kami yang sedang sakit. Kuatkanlah hati mereka ya Tuhan, teguhkanlah mereka, supaya mereka boleh melalui waktu-waktu ini dengan sukacita dan penuh pengharapan bahwa Engkau adalah Allah, tabib yang ajaib, yang menyembuhkan setiap penyakit mereka. Kami berdoa terkhusus Tuhan, buat saudara-saudari kami yang terkena penyakit COVID-19 saat ini, Tuhan yang sedang isolasi mandiri di rumah maupun yang di rumah sakit. Kami tahu ya Bapa, banyak hal yang mereka pikirkan, yang menjadi kekhawatiran mereka. Tapi kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau jauh lebih besar dari setiap penyakit yang kami derita, yang diderita oleh saudara-saudari kami pada saat ini. Karena itu kami percaya bahwa Engkau sanggup memberikan kesembuhan. Biarlah Tuhan saudara-saudari kami pun tetap taat untuk memakan, mengkonsumsi setiap obat-obatan, bahkan makanan, minuman, buah-buahan yang menunjang ya Tuhan, untuk meningkatkan imunitas mereka. Dan terlebih lagi ya Bapa, semakin banyak mereka mendengarkan firman Tuhan, karena janji-Mu lah yang menguatkan setiap hati jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang ada dalam pekerjaan mereka ya Bapa. Tuhan, Engkaulah yang terus menolong jemaat-Mu supaya dapat menjadi garam dan terang dimanapun berada dalam pekerjaan. Jangan biarkan ya Bapa, lingkungan pekerjaan, bahkan arus dunia ini menyeret kami, sehingga kami terjerumus ya Bapa untuk mengerjakan hal-hal yang tidak mencerminkan Kristus dalam pekerjaan kami. Biarlah Tuhan ketika kami ada di tempat pekerjaan kami, nama-Mu yang terus semakin dimuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan juga. Engkau yang memberkati mereka supaya mereka boleh menemukan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan ya Bapa, dalam setiap kondisi mereka saat ini, mungkin ada yang sudah berputus asa. Tapi kami percaya Engkaulah Tuhan yang menolong mereka. Kami Tuhan berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang sepanjang minggu ini Tuhan berikan sukacita melalui ulang tahun. Engkaulah yang memberkati mereka ya Bapa lewat pertambahan usia mereka. Engkau yang memberkati mereka supaya mereka tetap berserah kepada Tuhan. Engkau juga memberkati mereka supaya mereka terus percaya kepadamu Sang Pemberi umur panjang kepada mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk kondisi dari negara kami. Saat ini ya Tuhan sedang digalakkan untuk vaksin bagi tenaga kesehatan. Tuhanlah yang memberkati supaya vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik dan semuanya boleh mendapatkannya dengan baik juga ya Bapa, sehingga kami boleh kebal dan kami boleh beraktivitas seperti bagaimana biasanya. Kami berdoa, biarlah Tuhan lewat vaksinasi ini, virus ini ya Tuhan boleh kami kalahkan dan kami kembali beraktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah ini ya Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Jan Joner Sinaga yang akan menyaburkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, supaya firman-Mu boleh kami terima dan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam kitab Yunus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatanku adalah dari Tuhan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Mari memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita berikan persembahan melalui nomor rekening OVO dan GoPay yang tertera di layar. Dan mari menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat pujian. Terimalah ucapan syukurku.
Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan, apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan sumber segala-galanya kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 sampai 23. Demikianlah firman-Nya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggara yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat melemahkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sependapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari mempersiapkan diri kita seperti tanah yang subur, yang siap ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Dan janji Tuhan adalah yang menjadi kemenangan bagi kita. Mari mempersiapkan hati kita lewat pujian Pemilik Hidupku. Serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu
Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, kutaruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanyalah di dalam janji-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semua atas seizin Semua diri-Mu. yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semua atas seizin diri-Mu. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang mengasihi kami di dalam Kristus, kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Hingga pada hari ini kami masih boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Sekalipun itu lewat live streaming. Namun kami yakin Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan hadir dalam ibadah kami, menyapa kami lewat nyanyian, lewat doa, dan lewat firman yang akan kami dengarkan pada kesempatan ini. Oleh karena itu Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami semua jemaat-Mu, supaya kami dikuatkan oleh firman, dan kami telah memberikan hati dan pikiran kami mendengarkan Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita dalam ibadah pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, setiap orang tanpa terkecuali orang yang percaya kepada Tuhan tidak terlepas dari pergumulan dan penderitaan hidup yang ada di dunia ini. Entah pun itu pergumulan dan penderitaan karena kelemahan kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri, karena keberdosaan kita sendiri, seperti yang terjadi bagi umat Tuhan dalam khotbah kita. Mereka terbuang ke Babel karena tidak setia kepada Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Ataupun entah muncul pergumulan dan penderitaan ketika situasi global menimpa seluruh umat manusia. Seperti yang terjadi sekarang ini, yang masih kita hadapi bersama, pandemi COVID-19 yang menerpa kehidupan manusia. Dan mungkin situasi yang lain, seperti bencana alam dan sebagainya. Saudara-saudara, benar sekali lagi setiap orang tanpa kecuali tak luput dari pergumulan dan penderitaan hidup. Tetapi reaksi dari setiap orang, termasuk orang percaya, sungguh berbeda dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan yang ada. Ada orang yang menghadapinya dengan berkeluh kesah melulu, bersungut-sungut, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran, tanpa ada solusi yang dia buat. Ibarat lampu listrik yang tiba-tiba mati di rumah kita, tiba-tiba padam, lalu hanya bersungut-sungut, berkeluh kesah, dan menyalahkan orang-orang yang terkait dengan PLN, tanpa berusaha menyalakan sebatang lilin sebagai solusi untuk mendapatkan terang. Ada orang seperti itu. Tetapi ada juga orang yang punya reaksi seperti pengalaman umat Tuhan dalam khotbah kita pada hari ini. Ketika tiba pergumulan dan penderitaan, lalu dia merasa seolah-olah diabaikan oleh Tuhan, seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan, merasa tidak dikasihi oleh Tuhan, merasa hak-haknya tidak diberikan oleh Tuhan, dan berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pernyataan seperti ini menjadi sebuah pergumulan bagi kita. Benarkah ketika pergumulan tiba dalam kehidupan, ketika penderitaan ada kita alami dalam hidup ini, itu sebagai pertanda bahwa hidup kita tersembunyi dari hadapan Tuhan? Sebagai pertanda bahwa Tuhan tidak memberikan hak-hak kita sebagai umatnya. Benarkah seperti itu? Benarkah Tuhan tidak memperhatikan kita ketika kita mengalami pergumulan hidup? Sementara iman kita berkata, Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan adalah Bapa kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Itulah Bapa kita, Bapa yang sayang kepada kita. Atau seperti pengajaran Yesus, sedangkan burung-burung yang tidak menanam, tidak menuai,
tidak mengumpulkan bekal, tetapi Bapa di sorga memperhatikan hidupnya, memberi mereka makan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anaknya, apakah kita tidak lebih berharga daripada seekor burung? Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tentu sebagai orang percaya, kalau pergumulan dan penderitaan kita hadapi, kita yakin itu bukan pertanda bahwa Tuhan menyembunyikan dirinya dari hidup kita. Itu bukan pertanda bahwa Tuhan mengabaikan kita. Itu bukan pertanda bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi sebagai orang percaya di dunia ini kita hidup, kita harus yakin bahwa pengalaman penderitaan, pengalaman pergumulan menjadi bagian dari hidup kita selama kita hidup di dunia yang penuh pergumulan ini. Oleh karena itu yang menjadi penting bagi kita ialah bagaimana kita menyikapi seluruh pergumulan yang ada, seluruh penderitaan yang ada, menyikapinya berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Dan itulah sebenarnya yang mau disampaikan kepada kita pada hari ini. Supaya setiap orang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang mengaku Tuhan di dalam hidupnya, melihat segala perkara-perkara itu, melihat segala pergumulan-pergumulan yang ada dari kacamata imannya. Dan disitulah kekuatannya menghadapi pergumulan itu. Lalu pertanyaan kita, bagaimanakah kita melihat pergumulan itu dari kacamata iman berdasarkan khotbah kita pada hari ini? Jemaat yang terkasih, izinkan saya menawarkan dua hal dari khotbah ini. Menyikapi setiap penderitaan, menyikapi setiap pergumulan berdasarkan iman dari teks kita hari ini. Yang pertama, di tengah pergumulan dan penderitaan yang ada, fokuslah kepada hakikat Tuhan yang kekal. Bukan kepada masalah-masalah yang begitu besar dalam pandangan kita. Bukan pada takaran pikiran-pikiran dan logika kita yang terbatas. Bukan pada kemampuan-kemampuan kita yang tidak sempurna. Apapun yang dimiliki oleh manusia, saudara, adalah tidak kekal. Kemampuannya, keahliannya, semua serba terbatas. Tetapi sebagai orang percaya, di tengah keterbatasan dari segala kemampuan yang ada itu, kita yakin itu boleh Tuhan pakai menjadi sarana penunjang dalam hidup kita, sepanjang Tuhan mau memberkati seluruh apa yang kita miliki dalam segala keterbatasannya. Sekali lagi, oleh karenanya kita tidak boleh fokus kepada apa yang kita miliki, tetapi kita fokus kepada Tuhan yang kekal itu, yang tidak terbatas itu. Saudara yang kekasih, kalau kita dipanggil untuk fokus kepada Tuhan yang kekal itu, Tuhan yang tidak terbatas kuasa dan kekuatannya itu, seperti disebutkan dalam khotbah kita, tidakkah kamu tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal. Artinya apa, saudara? Artinya sekalipun pergumulan kita, sekalipun penderitaan yang kita hadapi begitu besar dalam pandangan kita, begitu besar dalam pikiran kita, tetapi sebagai orang percaya, itu tidak pernah lebih besar dari kuasa dan kekuatan Tuhan kita yang mengasihi kita. Pergumulan yang ada,
penderitaan yang ada tidak pernah begitu besar dan terlalu besar atau lebih besar dari kuasa Tuhan kita dan kekuatan Tuhan kita yang berkenan dan bersedia menolong kita, yang sanggup menyelamatkan kita. Oleh karenanya kita yakin, ketika kita fokus kepada Allah yang kekal itu, bukan kepada masalah-masalah yang kita hadapi, maka kita sanggup menanggung, kita sanggup menghadapi, kita sanggup memenangkan segala perkara-perkara yang memberatkan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, mengapa Nabi Yesaya, mengapa firman Tuhan ini memanggil umatnya, memanggil kita untuk semata-mata fokus kepada Allah yang kekal itu ketika kita menghadapi pergumulan dan penderitaan kehidupan. Karena kita percaya, saudara, dalam kekekalan Allah itulah Ia tidak pernah menjadi lesu. Ia menciptakan langit dan bumi dari ujung ke ujung. Ia memberi kekuatan kepada orang yang tidak berdaya, yang tidak berkekuatan. Dalam pemahaman Allah yang kekal itulah kita tidak sanggup mereka-reka jalan pikiran Tuhan, tidak sanggup mereka-reka jalan berpikir Tuhan. Sehingga kita tidak boleh mengatakan ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan, lalu kita berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Allahku tidak memperdulikan aku. Allahku tidak mengasihi aku. Tidak boleh berkata seperti itu. Sepanjang Bapak Ibu, sepanjang saudara-saudara tetap fokus kepada Allah yang kekal itu. Itu sikap iman yang pertama yang kita lihat dari khotbah kita, bagaimana kita menyikapi pergumulan dan penderitaan yang ada dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Sikap iman yang kedua ialah di tengah pergumulan dan penderitaan yang ada dalam hidup kita, firman Tuhan ini meminta kita untuk senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, menanti-nantikan Tuhan adalah sikap orang percaya di dalam hidupnya yang terwujud dalam mengandalkan Tuhan setiap saat, dalam menyandarkan hidupnya dan menyerahkan hidupnya kepada tangan Tuhan setiap waktu, dalam mempersilakan Tuhan bertindak di dalam hidupnya, memberlakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya, memberlakukan rancangan Tuhan di dalam hidupnya setiap saat dan setiap waktu. Dengan sikap seperti inilah, maka firman Tuhan mengingatkan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, kekuatan yang bertambah-tambah, dan kekuatan yang baru itu akan mewujudkan semangat juang yang pantang menyerah, semangat juang yang pantang berputus asa, semangat juang yang pantang mengambil jalan pintas, tapi semangat juang yang terus dari awal hingga akhir bersama Tuhan dan di jalan Tuhan. Dan oleh kekuatan baru itulah, saudara, kita dimampukan untuk bangkit dan maju. Kita dimampukan untuk menghadapi berbagai gelombang kehidupan termasuk penderitaannya. Tidak terhempas oleh badai kehidupan. Sama seperti burung raja wali, dengan sayapnya semakin terbang tinggi ketika angin begitu kuat,
menerpa sayapnya, dia semakin terbang tinggi. Begitulah orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan yang baru, bahwa seluruh pergumulan yang ada, seluruh penderitaan yang ada, tidak menjadikannya terhempas dalam kehidupan ini. Bahkan pergumulan itu bisa mendorong dia untuk maju, mendorong dia untuk bangkit, seperti burung Raja Wali, tanpa menanti-nantikan Tuhan. Kita ibarat orang muda, orang-orang teruna yang kita anggap kuat, yang kita anggap hebat, tapi ada masanya menjadi lelih, menjadi lesu, dan bisa tersandung. Sebaliknya, dengan menanti-nantikan Tuhan, kita terus berlari, kita terus berjalan, dan tidak menjadi lesu, dan tidak menjadi lelah. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, jadi dengan sikap iman yang dua ini, yang fokus kepada Allah yang kekal ketika menghadapi pergumulan, dan siap menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan, maka kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan kekuatan kita yang sesungguhnya ialah dari Tuhan kita, bukan dari kemampuan kita, bukan dari perkataan-perkataan kita, bukan dari pikiran-pikiran kita yang terbatas. Sekali lagi, dari Allah kitalah kekuatan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain kecuali kita diminta senantiasa fokus dalam menghadapi segala pergumulan kepada Tuhan saja. Nantikan Dia dalam kehidupan ini. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, setiap orang percaya harus mengakui, harus yakin betul bahwa hidupnya tidak pernah tersembunyi dari hadapan Tuhan. Harus sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan umatnya, mengesampingkan umatnya. Itu yang kita lihat dalam kehadiran Tuhan di dalam Kristus. Bahwa melalui Yesus sungguh jelas betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan memperdulikan kita. Yesus yang mengalami pengalaman kemanusiaan, Yesus yang mengenakan pengalaman dan penderitaan kemanusiaan kepada dirinya, itu menggambarkan bagaimana bentuk kepedulian Tuhan kepada kita. Tidak hanya sampai di situ, ketika Dia mempertaruhkan dirinya, mati di kayu salib untuk menggantikan kita sebagai orang yang terhukum. Itu cukup kuat dan mendasar, menjadi alasan betapa Allah kita itu, Tuhan kita itu, bukan Tuhan yang menyembunyikan dirinya kepada kita, tetapi Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memperhatikan seluruh perjalanan hidup kita. Oleh karena itu saudara, marilah lewat pengalaman dari kehadiran Kristus, kita dipanggil di tengah segala pergumulan yang ada, di tengah segala penderitaan yang kita hadapi, dipanggil untuk datang kepadanya, menerima penghiburan, menerima kekuatan, mendapatkan kelegaan dari berbagai macam kelesuan kehidupan, mendapatkan kelegaan dari berbagai macam penderitaan-penderitaan yang kita alami. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah panggilan Tuhan kepada kita. Saudara yang kekasih, kunci dari kehidupan orang Kristen, kehidupan orang percaya untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini, penuh dengan penderitaan ini, ialah ketika dia senantiasa
menanti-nantikan Tuhan di dalam hidupnya. Dan saya percaya, kita percaya, selama ada penantian kepada Tuhan di dalam hidup kita, maka di sana pasti ada keselamatan. Di sana pasti ada solusi dari segala pergumulan. Di sana pasti ada jalan keluar dari segala macam penderitaan. Tidak hanya kita sanggup menghadapi pergumulan itu, tapi kita menang dari pergumulan itu. Allah lah kekuatan kita. Dialah kekuatan kita dalam menjalankan kehidupan serta menghadapinya dengan segala macam pergumulan dan penderitaannya. Tuhan menyertai jemaat-Nya sampai Maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengingatkan kami lewat firman pada hari ini, bahwa di tengah segala pergumulan penderitaan hidup yang beragam-ragam yang kami hadapi, biarlah kami senantiasa tidak semata-mata fokus kepada pergumulan itu sendiri, tapi fokus kepada Allah yang kekal, Allah yang tidak terbatas dengan kuasa dan kekuatannya, Allah yang berkenan menolong orang-orang yang lemah dan lesu. Dan kami siap menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kami, dalam wujud mengandalkan Tuhan, menyandarkan hidup kami kepada Tuhan, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Disitulah kami mendapatkan kekuatan yang sesungguhnya menghadapi segala pergumulan dan tantangan yang ada. Terima kasih Bapa untuk firman ini. Kuatkan kami semuanya, kuatkan jemaat-Mu di tengah segala tantangan yang mereka hadapi, supaya jangan pernah jatuh ke dalam keputusasaan, supaya jangan hanya berkeluh kesah, supaya jangan hanya berteriak dengan kecemasan-kecemasan, tapi biarlah melihat kekuatan yang sesungguhnya ada di dalam Tuhan. Dan kami boleh menikmati kekuatan itu ketika hidup kami tertuju kepada Tuhan dan menantikannya sepanjang kehidupan ini. Terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami Bapa. Sertai kami semua dalam pekerjaan kami, supaya kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang berkenan kepada Tuhan dari setiap keputusan di tengah-tengah kehidupan kami. Jika ada jemaat-Mu yang menderita karena penyakit, menderita karena persoalan ekonomi, menderita karena masalah pekerjaan, entah karena apapun itu, tolonglah Tuhan, kuatkanlah mereka, supaya mereka tidak jatuh ke dalam keputusasaan. Tetapi karena Tuhan kekuatan mereka, Tuhan menjadi kekuatan kami, mereka boleh menang, mereka boleh kuat, mereka seumpama burung Raja Wali yang terbang tinggi, bangkit dan maju di tengah segala pergumulan yang ada. Dan itu mungkin hanya bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Terimalah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita belajar kembali bahwa pergumulan, bahwa penderitaan pasti akan selalu ada. Tetapi ada Allah kita yang lebih besar daripada pergumulan kita. Dan seperti janji firman Tuhan hari ini, Dia akan memberikan kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Mari kita aminkan firman Tuhan dan mari mengambil komitmen untuk menghadapi hidup ini dengan segala pergumulannya di dalam kuat kuasa Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri, kita bernyanyi, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku.
dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari mengambil waktu teduh mengucap syukur untuk ibadah kita pada hari ini. Amin. Mari menghadapi kehidupan kita dengan terus berada di dalam naungan sayap Tuhan. Karena Dialah yang menjadi kekuatan kita. Kita tutup ibadah ini melalui pujian, Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu
melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali yang melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Sampai bertemu kembali, selamat hari Minggu. Shalom.